Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Pratama dari Telkom University, jurusan Desain Produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk yang telah saya buat bersama teman-teman saya, yaitu produk PotMod. Berikut pendahuluan yang akan saya jelaskan. Di dalam wacana perancangan desain produk Prima ini, kelompok kami sedang merancang produk web yang berfokus kepada perancangan mod. Mod adalah tempat penyimpanan baterai serta komponen-komponen produk web lainnya, memiliki bentuk kotak dan juga tabung pada umumnya. Dalam perancangannya kami mengambil dua produk web yang menjadi referensi kami dikarenakan memiliki aspek estetika dan desain di dalamnya. Yang pertama itu ada Lost Web. Lost Web ini produk asal Cina yang memproduksi produk web yang saat ini sedang diperbincangkan dan jadi salah satu mod web terfavorit di tahun 2020. Yang menjadikan produk ini sebagai referensi ialah produk ini mengambil desain yang memiliki mix material. Bisa kita lihat di sini ada beberapa material yang dimiliki oleh Lost Web sendiri, yaitu ada leather atau kulit. Di tengah badan mod memiliki beragam shape yang berasal dari material berbeda. Juga build body utama pada mod ini menggunakan besi sehingga menghasilkan hand feel yang nyaman untuk digenggam dan juga terkesan elegan juga eksklusif. Pada bagian ini itu adalah material besi. Di sini ada keramik yang di mix material kembali oleh leather atau kulit. Produk kedua itu brick web, uh, atau Aegis Legend. Aegis Legend ini memiliki desain yang gagah, juga perpaduan denim jeans juga body mod yang dilapis rubber sehingga mencegah lecet atau kerusakan pada mod. Aegis Legend merupakan salah satu mod yang memiliki ketahanan paling baik di kelas web saat ini, karena di saat mod web lain membuat pola-pola desain unik, brick web memiliki inovasi yang berbeda dibanding produk lain. Produk brick web memikirkan juga tentang ketahanan juga proteksi di dalam mod ini. Aegis Legend merupakan salah satu mod terbaik di tahun 2017 dan masih banyak user yang menggunakan produk mod ini. Perlu diketahui kami merancang produk mod, mod, mod berdasarkan yang akan datang yang telah kita sesuaikan untuk dimasukkan ke dalam produk ini. Sekarang kita bakal ngebahas tentang studi literatur, metode yang kita buat sendiri untuk mendesain produk web ini atau mod ini adalah Scamper. Terus produk development, pengembangan produk bisa mengacu pada semua tahapan yang terlibat dalam membawa produk dari konsep atau ide melalui rilis pasar seterusnya. Dengan kata lain, pengembangan produk menggabungkan seluruh penjelasan tentang produk, mengidentifikasi kebutuhan pasar, terus mengukur peluang, konseptualisasi produk, memvalidasi solusi, membangun peta jalan produk, juga mengembangkan produk yang layak minimum. Psikografi user berdasarkan usia, pekerjaan, dan aktivitas. User memiliki kesibukan yang padat. Hal ini membutuhkan produk web dan menyesuaikan dengan aktivitas pengguna seperti bobot yang terbilang ringan, bentuk dan ukuran yang slim, dan dapat dimasukkan ke dalam saku atau pouch bag yang tidak memakan banyak tempat dan memiliki daya tahan baterai yang awet. Kedua, dari tingkatan ekonomi, saat ini vape menjadi salah satu gaya hidup dalam lingkungan masyarakat kota dikarenakan vape saat ini memiliki berbagai macam jenis produk dengan range harga yang paling terjangkau hingga paling mahal untuk dimiliki. Dari segi tren, salah satu tren yang baru di sekitar 2020 adalah versi vape 21700 dengan kapasitas mAh yang besar. Baterai ini memiliki ukuran yang lebih besar pula dibandingkan dengan baterai yang biasa dipakai, yaitu baterai 18650, namun hanya baru pada vape mereka. Untuk chipset sudah menjadi bahasan sehari-hari untuk pengguna vape dikarenakan masing-masing device memiliki chip yang berbeda, juga memiliki power yang berbeda dalam membuat tertentu. Dan DNA 250 adalah chip yang menjadi pusat perhatian pada tahun 2019 sampai 2020 kemarin. Untuk untuk tren pada mod vape yang kita bangun kali ini, materialnya adalah leather dengan beberapa material lain yang masih dirancang untuk saat ini. Style sebenarnya kita menuju pada slim pod, user atau penggunanya di usia 21 tahun plus dengan ekonomi menengah tentunya. Teknologi kita akan
Kita berencana menggunakan teknologi USB-C untuk port chargernya sendiri. Kita menggunakan indikator pada vape tersebut. Terus kita juga akan mengadakan smartphone connected yang jelas bisa dihubungkan kepada smartphone user itu sendiri untuk mengatur watt pada produk tersebut ataupun yang lainnya. Kita juga menggunakan beberapa teknologi lain seperti security system. Teknologi ini atau fitur ini berfungsi untuk mencegah mencegah vape digunakan oleh oleh orang lain yang jelas akan menggunakan vape tersebut dengan tidak menjaganya dengan baik. Untuk segmentasi pasar sendiri, segmentasi pasar adalah pengembangan kelompok pembeli yang memberi perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda dalam satu pasar tertentu. Segmentasi pasar bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar. Syarat segmentasi yang efektif dapat diukur atau measurable, dapat dijangkau, cukup besar, dapat dibedakan, dapat dilaksanakan. Untuk tahap-tahap melakukan segmentasi pasar sendiri, kita ada tahap yang pertama yaitu tahap survei, yang kedua kita tahap analisis, yang ketiga tahap pembentukan. Uh, untuk menentukan segmentasi pasar tersendiri, kita mempunyai list segmentasi pasar dari beberapa bidang, yaitu dari geografi, demografi, psikografi, sosiokultural, hubungan secara ekstrim, situasi penggunaan, benefit, hybrid, dan tingkah laku. Ini metode yang telah tadi saya jelaskan secara gamblang, sudah saya masukkan beserta tim ke dalam tabel ini. Kemudian produk yang dipilih dari semua diskusi dan materi yang telah dirangkum, PodMod System adalah produk web yang tepat untuk dijadikan pertimbangan dalam kegiatan studi desain produk. Berikut adalah rincian dari kesimpulan di atas. Di sini ada beberapa poin yang mungkin bisa dibaca. Pertama ada mode mechanical, kedua ada atomizer, yang ketiga adalah coil atomizer, yang keempat adalah baterai. Ini adalah beberapa part yang ada di mode pod itu tersendiri. Berikut saya akan menunjukkan proses pembuatan atau proses perancangan dari pot-pot itu sendiri. Di sini saya mempunyai sketsa awal yang telah dibuat. Ini adalah sketsa pertama, sketsa bentuk kedua, sketsa bentuk ketiga, dan sketsa bentuk keempat. Dan dari 4 sketsa ini yang dipilih adalah sketsa yang pertama, yang nomor 1. Untuk bentuk sendiri kita mengambil bentuk dari sisi samping sini, dari siluet samping yang telah dikembangkan menjadi produk 3D, menjadi desain 3D. Ini produk ini desain alternatif pertama yang saya bentuk. Untuk ukuran atasnya sendiri kita buat dengan bentuk yang berbeda dari keempat jenis vape ini. Jadi bentuk yang pertama saya buat, dan ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Untuk siluet dari tampak atas sendiri kita bisa lihat dari tampak atas di sini. Ini yang tadi saya tunjukkan nomor 1 sampai nomor 4. Ini dari tampak depan yang telah saya buat dengan sketsa yang sama, dengan bentuk yang sama, namun dengan siluet atas yang berbeda. Ini tampak depannya, dan ini tampak sampingnya sudah tentu jelas sama dari keempat produk tersebut. Untuk materialnya sendiri, ini yang tadi saya sempat bahas, yaitu dari besi atau bahan lainnya, metal lainnya. Ini juga sama. Untuk untuk handle-nya sendiri kita buat dengan material leather atau kulit. Dan di sini ada beberapa lampu indikator untuk baterai yang tentu ini jelas rancangan yang belum matang, masih harus dirancang ulang atau ditambahkan. Ini bagian atas yang akan ditambahkan nanti untuk bagian cartridge, dan ini bagian bawah. Untuk produk motor sendiri, kelebihannya selain dari material yang ada di sini adalah bagian tutup untuk baterai itu bisa dilepas. Nanti akan bisa dilepas setelah dirancang. Di dalamnya tersendiri tersedia single baterai, bukan double karena ini adalah pod mode. Dan di sini bakal ada beberapa komponen lain yang belum saya buat, yang belum saya rancang. Untuk tampilannya sendiri mungkin cukup segitu, dan untuk bahasannya tersendiri mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.